kamera di sana kosong? Boleh dilihat? Bisa? Cukup? Ya sudah. Di belakang kamera saja ya. Iya. Belakang kamera aja. Ya, belakang kamera. Bisa Iya, langsung karena- sekarang? Enggak, maksudnya ini. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa apa enggak? Iya, memang ilmu goibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus majelis nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat goibiyah, batiniah. Dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu goibiyah. Kalau goibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya, ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik mau habis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, Ya. dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marshal ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Siap. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Siap. Ah tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan udah ngelakuin? Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya ini ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar, ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau nggak mau masuk. Bang Marshal ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, tentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang, sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal kemarin itu seperti itu. Ya orang tua dia. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau
mau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama, karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan abidumus, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu, lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan, kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian, atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini, kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf. Kita lihat Iya. si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Ada beritanya dong Rudi. Ada berita ini bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu. Gus dulu nih tenang. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih itu 3 hari masih ada waktu. Nginep di mana Gus? Ngapain lu? Kalau saya jujur lebih ke ini, ke beliau ini saya. Ruben, Ruben. kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Jangan di sini kita bahas. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu, Bu. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya, bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Maksiat. Kan ada pilihannya, Kak. Gini saya. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama, yang karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada, mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf ya, bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke kotoran itu namanya kena gangguan terekan gitu. Atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dibersihin gitu, tidak dibersihin gitu. Bisa dibersihin nggak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kalau yang repot yang punya rumah juga nggak repot. Nah itu yang Gus, ini jangan aja. Kalau bersihin rumah bang cleaning service. Ngapain panggil Gus? Ngapain lu panggil dia? Maksud Anwar bukan bersihin nyapunya, Bu. Maksud bersihin secara gaib ya, Gus ya. nggak semuanya ya. Ingat tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena 2. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. 30.000. Ini ada berita lagi nih Des nih. Sampai Ini ada komentar nih jadi netizen ya. Oh, ini tulisannya sakit hati sekali mendengar kabar Papa masuk rumah sakit karena memikirkan putrinya tertipu uang 10M. Ya Tuhan tolong jaga Papa, jangan biarkan musibah ini menjadi bebannya. Aku ingin Papa bisa sehat dan bahagia di hari tuanya. Kuatkan hati kami sekeluarga ya Tuhan, teman-teman, bantu doa ya, terima kasih. Tapi ada aja nih ya netizen yang komentar-komentar julid ya. Cepat sembuh ya papanya, kok bisa ya artis kena tipu segitu banyak, Makanya Kak Jedar pinter-pinter menilai orang. Ya kan namanya juga orang. Lu nggak bisa mikir lu. Ya, kesel gue Orang jadinya mah nih. lagi kesel. Orang yang musibah masih aja komentar begitu, bukannya nguatin ya. Iya, kalau ditanya kenapa aku bisa sepercaya itu sama orang ini, karena waktu itu aku pindah ke Bali, dia tuh gerombolan sama pacarnya sama
asistennya tuh yang jadi teman aku waktu itu. Jadi tuh waktu aku pindah Bali kan aku lagi sakit, terus lagi putus cinta juga waktu itu. Jadi aku benar-benar kesepian. Aku sama El Barak doang pindah. Nah mereka nih selalu nemenin aku gitu. Pokoknya kita jadi bestie lah di Bali gitu. Terus udah gitu kan dia punya bisnis rental mobil. Terus udah 6 bulan kita temenan, akhirnya dia kasih saran, kenapa nggak mobil kamu di Jakarta kalau nggak dipakai sewain aja gitu. Terus aku bilang oh iya bener juga ya. Terus aku dapat berapa? Dia bilang katanya ya udah kamu dapat 22 juta. Ya mobil nganggur dapat uang kenapa enggak ya nggak sih? Terus ya udah tuh kita tiap hari tuh kita nongkrong bareng, kita jadi teman. Pokoknya nggak ada curiga sama sekali. Orangnya juga baik banget. Orangnya juga ngasih lihat dirinya tuh kenal sama pejabat, kenal polisi, kenal segala orang-orang yang orang-orang penting gitu. Jadi aku tuh ngerasa percaya sama dia gitu. Masih muda, bisnis bagus, kenal banyak orang gitu. Terus dari satu mobil lanjut ke Mini Cooper, terus lanjut lagi beli Alphard, beli Mercy, beli Land Cruiser, Hummer, Porsche segala macem. Hilang semua tuh? Iya. Oke, dan terakhir berarti dia ada di mana tuh Jess? Terakhir udah di Singapura. Dari Pas Jessica bikin laporan dia langsung pergi? enggak. Dari sebelumnya? Dari yang pas aku lahiran itu kan aku bilang ini kok kenapa uangnya nggak masuk gitu. Dia udah mulai susah dihubungin. Dia suruh aku bolak-balik ke bank untuk cek sama banknya kenapa nggak terima uangnya. Padahal uangnya nggak masuk, mutasinya nggak benar gitu. Terus dari situ aku dikabarin temen aku dan temennya dia juga bahwa orang ini tuh udah lari ke Singapura gitu. Laki bini dia itu. Sekarang pacarnya juga nggak tahu di mana gitu. Gimana Gus? Ada langkah apa kira-kira? Aku berapaan sih kira-kira nih kalau untuk bawa dia pulang? Ada beberapa hal yang menurut batin ya, ini menurut batin saya ya, ada hal-hal yang memang nggak bisa dipahami dengan apa namanya dohiriyah, tapi menurut saya ada pegangan sebuah ageman gitu ya, seperti gendam itu yang juga dimiliki oleh sana. Dan saya bisa membuktikan di sini nih, bisa dipraktekkan nggak? Boleh. Oke, abis ini kali ya. Ini karena iklannya semakin banyak nih. Kalau Apa yang nggak kira-kira- langsung nanti dikira ditempatkan, kalau langsung begini saya bisa. Oh, tapi Kalau nanti nggak langsung nanti dikira ada permainan. coba gimana? Coba saya diskusi dulu. Nurdin, ini gimana nih? Ya nggak bisa ya? Maaf Gus, karena ini iklan Iya. semakin banyak nih Gus. Saya juga tadi langsung lihat. Iya. Nungguin ya. Tapi ini iklan. Ya iklan. Tapi maaf ya Gus ya. Siap. Nggak, gimana? Iklan. Ya, Boleh nggak 2 menit aja? Iklan. gimana nih? Ya harus iklan nih. Ini aja ya, nggak usah kan Saya udah begini nih Gus. Gimana? Ya, iklan. Ada sebuah pusaka yang memang sebenarnya dipegang oleh yang sana sehingga mempengaruhi pikiran yang sini sehingga mudah sekali percaya. Ini percaya nggak percaya ya? Ini kekuatan hal yang mistis. Sampai lihat di sana kosong ya? Di sebelah sini kosong boleh ya? saya coba untuk menarik yang dari sana, saya pindahkan ke sini. Oke. Nanti setelah itu sampean amalkan sebuah amalan, nanti dipraktekkan insya Allah. Nanti beliau kalau tidak segera membayar hutang akan ada hal-hal yang beliau alami. Boleh dilihat kamera di sana kosong? Boleh dilihat? Bisa? Cukup? Ya sudah. Di belakang kamera saja ya. Ya. Hah? Luang kamera aja ya? Ya, kamera. Bisa Iya, langsung karena- sekarang? Ini harus. Enggak, maksudnya ini karena durasi, jadi Siap. nanti pas pada saat offer aja ya. Siap. Oke, baik kalau kayak gitu nanti kita kembali lagi ya, tetap di Ketahui Itu Berkah.